satwa, ya, ataupun dari sudut farm, ya, kita tidak punya yang namanya hubungan. Tetapi saudara, ada hubungan yang lebih dekat, ada hubungan yang jauh lebih mengikat, ya, sebenarnya, yaitu hubungan di dalam kuasa darah Adonai Yeshua Mashiach. 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 tadi berkata, sebab itu hai kekasihku, menjauhlah dari penyembahan berhala. Kita memiliki background, latar belakang, karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, tetapi kita dipersatukan oleh karena darah Adonai Yeshua HaMashiach. Setiap kali kita mengangkat tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach, ayat yang ke-16, ketika engkau mengangkat tubuh, yang kita profetik itu adalah roti yang kita angkat itu adalah tubuh HaMashiach, ya. Kemudian saya selalu berbilang begini, bukankah ini adalah persekutuan darah HaMashiach, roti yang kita pecah-pecahkan ini dengan persekutuan tubuh HaMashiach. Jadi engkau dan aku itu dilekatkan, ya, itu saudara, itu perjanjian darah. Jadi gak main-main saudara kalau kita mengangkat tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach dalam perjamuan. Kenapa saudara? Karena itu akan mengikat kita di tempat ini dan sesama anak-anak Elohim yang ada di luaran sana. Itu mengikat, ya, sebagai kita satu tubuh HaMashiach. Sama seperti engkau mengucapkan janji nikahmu, ikrar pernikahanmu di hadapan orang banyak, demikianlah betapa pentingnya saat kita mengangkat tubuh dan darah HaMashiach pada saat kita perjamuan kudus. Ketika kita mengambil roti, kita sedang dilekatkan dengan tubuh Yeshua HaMashiach secara roh, secara tubuh roh. Dan kita juga dilekatkan satu dengan yang lain. Siapakah tubuh HaMashiach, saudara? Tubuh HaMashiach itu adalah kita yang ada di tempat ini. Ya. Ayat yang ke-17, coba Anda renungkan, buka rohmu, ya. Sebab kita yang banyak adalah seketul roti, kata Rabi Saul. Satu tubuh, karena kita semua mengambil bagian dari seketul roti itu. Ya. Perhatikanlah Israel secara daging, bukankah mereka yang makan korban-korban adalah para sekutu Mezbah? Artinya ini adalah saudara, Israel melekatkan diri, ya, dengan bangsa-bangsa. Israel itu banyak menikmati berkat bangsa-bangsa, ya. Itu diizinkan Elohim. Contohnya orang Indonesia yang banyak tour travel rohani ke sana. Oh, itu omsetnya gede sekali kalau dipikir-pikir. Tapi itu adalah menjadi berkat, ya. Mereka memakan korban-korban para sekutu Mezbah. Karena orang tujuannya kalau kembali pulang ke Yerusalem itu karena mereka mau berziarah, mau bertemu dengan Elohim. Zakaria berkata, mau menenangkan hati Bapa supaya Bapa tidak lagi marah kepada Israel dan kepada bangsa-bangsa. Saudara, satu tubuh di sini itu adalah satu, ya, visi. Kita sudah bersama-sama, ya, di Kehilat ini sudah jalan 3 tahun. Ya, kita semua melalui berbagai macam gesekan satu dengan yang lain. Ya, bukan banyak saudara, kita belum banyak, tetapi kita sering diuji. Kita sering diuji karakter kita, dari kedagingan kita sering diuji. Apakah kita lebih tunduk kepada roh Elohim? Ya. Apakah kita, ayat 20,
melainkan bahwa apa yang bangsa-bangsa korbankan, mereka mengorbankannya kepada roh-roh jahat dan bukan kepada Elohim. Aku tidak ingin kamu menjadi para sekutu roh-roh jahat. Evil spirit, Yetzer hara, itu adalah manifestasi daripada roh jahat. Ayat 21, kamu tidak berkuasa untuk minum cawan Tuhan sekaligus cawan roh-roh jahat. Kamu tidak berkuasa untuk ambil bagian dari meja Elohim sekaligus dari meja roh-roh jahat. Jadi kalau kita melayani Bapa Yahweh yang maha dahsyat, maka kita melayani Dia. Kenapa kita harus berkumpul merayakan ya hari raya yang Bapa Yahweh perintahkan untuk dirayakan? Kembali ke Imamat 23. Apa dasar kita berkumpul di tempat ini? Saudara, kalau saya ulang tahun mungkin lebih mudah untuk mengumpulkan orang-orang. Kenapa? Saya merayakan ulang tahun. Tetapi saudara, lebih sulit untuk menjadi pelaku dafar secara roh. Ya, Elohim memerintahkan kita untuk merayakan hari raya yang keempat. Ayat yang ke-17 berkata, dari tempat tinggalmu kamu harus membawa 2 roti. Saudara, kata roti di sini tidak hanya berbicara persembahan dalam berbentuk roti, tapi kita membawa persembahan jiwa-jiwa. Karena kita adalah roti yang hidup. Tidak usah dulu kita membawa orang-orang yang belum percaya. Tapi saudara-saudara yang sudah dipercayakan Elohim keturunan itu harus datang mempersembahkan persembahan sajian. Karena setelah Pesak ini adalah memasuki hari yang ke-50. Kita harus datang mempersembahkan sajian yang baru kepada Yahweh. Dari tempat tinggalmu, Imamat 23 ayat 17. Dari tempat tinggalmu kamu harus membawa 2 roti persembahan ayunan, 2/10 bagian tepung halus yang diberi ragi, yang harus dibakar sebagai hasil pertama bagi Yahweh. Saudara, ini hal-hal yang spiritual. Ini adalah hal-hal yang rohani. Kita tidak akan mungkin dipercayakan Elohim melihat mukjizat lagi yang spektakuler, yang rohani, kalau kita tidak mengizinkan badan kita yang jasmani ini untuk terus dan terus dibawa oleh Elohim kepada hal-hal yang rohani. Terlalu banyak saudara ya yang mengikat kita di muka bumi ini, yang mengalihkan pandangan kita di muka bumi ini. Dalam perayaan Shavuot, karena Elohim maha baik, maha dahsyat, Dia mencurahkan Ruach HaKodes karena Dia tahu engkau dan aku tidak akan bisa melakukan Torah. Siapa sini yang tidak pernah berzina? Ada? Memikirkan saja saudara itu sudah berzina. Kemudian siapa sini yang tidak terlibat dalam perdebatan, perselisihan, permusuhan? Siapa yang tidak pernah terlibat? Semua kita pernah terlibat. Tapi saudara, itu diizinkan Ruach HaKodes untuk apa? Menguji hati kita. Di dalam pergaulan saudara di 1 Korintus tadi, Rabi Saul selalu berkata apa? Jangan selalu hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Jangan selalu memikirkan apa yang harus kudapat, apa nanti yang akan kudapat. 1 Korintus 10 ayat 16. Ayat yang ke-24. Janganlah seorang pun mencari keuntungan dirinya sendiri. Sebaliknya, setiap orang, kalau dalam bahasa lain lebih bagus ya, janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang
mencari keuntungan orang lain. Jadi Elohim meminta kita supaya apa? Tidak memikirkan kita sendiri, tapi memikirkan gimana ya supaya dia bisa diberkati, gimana caranya supaya dia memperoleh berkat. Banyak saudara yang Elohim percayakan dalam hidup kita. Karena itu kita minta supaya Ruach HaKodes menuntun engkau dan aku, menuntun anak-anak kita. Kemudian juga di sini saudara, Rabi Saul mengajarkan kita supaya memiliki hati nurani. Kalau Anda baca ayat 28, 29, kadang banyak yang harus kita jaga dalam hidup ini. Berdasarkan apa? Hati nurani. Miliki hati nurani saudara. Pikirkan keberadaan orang lain, latar belakang orang lain. Digerakkan oleh belas kasihan. Kita belajar seperti Yeshua yang digerakkan oleh belas kasihan. Kita belajar seperti Yeshua yang digerakkan oleh hati nurani. Tadi saya baru cerita sama Wati ya tentang pelayanan kami yang minggu lalu, enggak sampai hari Jumat lalu ya. Anda boleh lihat nanti di videonya. Itu laki-laki seumuran saya, selisih 1 tahun aja sama bapak itu. Tetapi selama 2 tahun harus terkapar di tempat tidurnya. Papanya seorang pendeta. Pendeta salah satu denominasi gereja. Ya. Dia ditugaskan di Kalimantan Barat ya. Nah, saya nggak tahu itu penyakit apa, tapi sindrom apa gitu, saya lupa namanya. Tapi itu badannya hitam semuanya. Saudara, tapi dia dipercayakan 2 anak sama bapak. Seringkali orang-orang yang belum mengenal Elohim Yahweh diizinkan Bapa, ya, diizinkan untuk memiliki keturunan. Supaya apa? Supaya melalui keturunannya, ya, dia bisa mengenal kasih Bapa. Jadi waktu anaknya nyulangin obat ke papanya, papanya nangis. Ya, demikian juga anaknya nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena ada hubungan batin, ada hubungan darah. Nah, tadi juga waktu Yanita bilang pergi, saya langsung tek di hati saya. Kenapa? Karena ada hubungan darah Adonai Yeshua Masih. Teman-teman tahu saya sama dia ini sering gimana gitu loh. Tapi saya banyak belajar. Saya banyak harus mengasah diri saya untuk belajar lebih rendah hati. Ya. Kita semua punya kelemahan. Gak ada satupun kita yang manusia super. Tapi tolong, ya, semua kita punya plus minus. Biarlah kita meninggalkan kesan yang baik. Ada yang diingat. Ya. Satu yang ini saya sampaikan di depan teman-teman. Yanita ini bagi saya orang yang punya dan yang mengerti apa itu pekerjaan Elohim. Ya, saya nggak tahu ya dari semuanya. Saya harus sampaikan ini di hadapan Bapa Yeshua. Dari semuanya kita yang ada di Kehilat ini, ya, dia punya hati dalam pekerjaan Elohim. Ngerti apa yang harus dirayakan, ngerti apa yang harus dilakukan. Saya
secara daging sering ngomong gini, Bapak kalau dia nggak ada gampang, tinggal suruh orang kerjain semua yang ada di Keilat di sini gampang. Tapi saudara, saya selalu seminggu ya, waktu dia memutuskan dia pernah mau pergi, itu saya sendiri ditanduk di perumahan Ranti Tanduk, dia sendiri di Keilat. Saya dengar itu Tevila, saya langsung cepat-cepat ke sini. Ini nggak benar. Saya terlalu keras hatinya. Saya minta maaf sama dia. Bener ya? Kami nangis-nangisan di kamar belakang. Saya tahu dia punya cara bicara. Saya tahu. Mulutnya iya saya tahu. Tapi dia punya hati. Bahkan saya mau bilang, ya, dia mengerjakan kebenaran lebih banyak, termasuk dari saya. Iya, saya selalu menekan dia di Keilat ini beratnya di saya dan di kamu. Ayolah, mereka semuanya itu udah berumah tangga, kita lah di sini. Ayo gimana? Paling cepat dapat visi, paling cepat dapat visi. Dia bukan orang yang saya bayar, saudara. Biasanya tante nggak bayar dia. Saya tahu tadi waktu dia berdoa, baru khaba itu diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kita berdoa, saudara, ada diberkati yang datang dalam nama Yahweh di tempat ini. Semua barang-barang, ya kalau bicara uang itu gak ada artinya, saudara, di hadapan Elohim. Yang berarti itu jiwamu. Makanya engkau dan aku disebut apa? Roti. Secara roh saya menangis memang ya. Secara roh saya nangis, saya sedih. Ya, kita pergi. Saya kalau kesal tuh cuma satu yang saya ingat. Saya ingat aja perbuatan baiknya. Sampai Roh Kudus menegur. Dan yang kedua yang saya ingat adalah dia punya hati terhadap pekerjaan Elohim di kota ini. Apakah engkau yang ada di sini sekarang punya hati terhadap pekerjaan Elohim di kota itu? Apakah engkau punya hati nurani? Semua kita telah diselamatkan ya sejak pertama kali percaya Bapa Yahweh. Semua kita sudah mengalami mujizat. Semua terpelihara dengan baik. Semua masih hidup dalam rumah yang nyaman. Semua kita masih diberkati Elohim. Saya berdoa, saudara, ya, supaya kita di tempat ini punya hati nurani. Karena Tuhan yang kita sembah itu berbeda dari Tuhan-Tuhan berhala yang lain. Kalaupun engkau misalnya dibantu oleh keluargamu satu tujuannya, jangan kau sampai malu karena masih ada keluarga itu. Tapi kalau membantu karena mengasihi, itu susah dicari, saudara. Kecuali yang sudah di dalam satu roh. Korintus 10 ayat 33, kita belajar dari Rabi Saul. Dia ini adalah orang yang menuliskan kitab ini, ya. Dia punya pengalaman yang luar biasa.
Dia adalah orang yang sudah pernah bertemu dengan Yeshua. Sebagaimana aku juga dalam segala hal berusaha menyenangkan semua orang. Adakah kita di tempat ini berusaha untuk menyenangkan semua orang? Dengan tidak mengejar apa yang menguntungkan diri sendiri, melainkan orang banyak sehingga mereka dapat diselamatkan. Di dalam pekerjaan Elohim memang nggak bisa dihitung-hitung, saudara. Nggak bisa kita hitung-hitung. Di dalam pekerjaan Elohim, ya, kita mengabdi. Tapi saya percaya di dalam setiap pengabdian tidak ada yang sia-sia. Saatnya lah Elohim mengangkat hidupmu yang lebih tinggi lagi. Harkat dan martabatmu lebih tinggi lagi. Jangan pernah bersandar kepada manusia, tapi biarlah peninggian itu datangnya dari Bapa Yahweh. Ya, jangan pergi gara-gara sakit hati. Itu namanya lari dari proses. Tetapi engkau sudah melakukan yang baik atas tempat dan rumah ini, maka layaklah engkau mendapatkan reward dari Bapa Yahweh. Setiap kita, saudara, jika kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Bapa Yahweh, ya, maka kita akan dapat penghargaan. Sebagai ayat penutup, saudara, kita buka Yakobus 3 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dengan lidah kita memberkati Yahweh Bapa kita, dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudara, tidaklah harus terjadi demikian. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan air yang manis dan yang pahit? Ya. Ayat yang ke-13. Siapa yang bijaksana dan penuh pengertian di antara kamu, biarlah dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan hikmat dari perilaku yang baik. 14. Namun jika kamu memiliki iri hati yang pahit dan persaingan dalam hatimu, maka janganlah bersukaria atasnya dan berdusta melawan kebenaran. 15. Ini bukanlah hikmat yang turun dari dunia. Ini bukanlah hikmat yang turun dari Syamaim, melainkan yang duniawi, yang jiwani, yang jahat. Sebab di mana ada iri hati dan persaingan, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Anda baca ayat 17 sama-sama. 1, 2, 3. Namun khokhmah yang dari atas pertama-tama adalah benar-benar murni, selanjutnya penuh damai sejahtera, baik hati, penurut, penuh kemurahan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak berpura-pura. Dan buah-buah kebenaran ditaburkan dalam damai sejahtera bagi mereka yang membuat kebenaran. Sekali lagi, harus ada perbuatan dalam hidup ini. Ya. 17, perhatikan ayat 17. Hikmat dari Syamaim. Ingat, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Bapa dan bukan kepada roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini, kita membawa persembahan kita kepada Elohim yang Maha Hidup,
bukan kepada roh-roh jahat yang ada di muka bumi ini. Maka ayat 17 saudara, hokmah yang dari Syamaim akan turun. Yang pertama itu benar-benar murni. Pastikan kita beribadah kepada Bapa Yahweh karena kita memiliki hati yang murni. Kemudian yang kedua selanjutnya, penuh dengan damai sejahtera. Baik hati, perhatikan kata baik hati. Kemudian penurut. Ya. Dari semua yang selalu saya minta untuk Yanita kerjakan, satu pun tidak ada yang disangkalnya, yang tidak dikerjakannya. Cuman satu kelemahannya, dia menjawab-jawab, ya, udahlah, dengan mulutnya saudara. Tapi alangkah baiknya nanti seperti itu diubah ya dia, kalau udah di tempat yang besar, ya, diubah. Kenapa ya? Karena itu akan mentransferkan spirit. Tadinya mau dapat nilai 100, nilai 1000, tapi karena dia ini dengan perkataan, perbuatannya oke. Alangkah baiknya perkataan sejalan dengan perbuatan. Ya. Penuh kemurnian dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak berpura-pura. Amin. Biarlah kita pada malam hari ini kita minta Ruh HaKodes untuk menjadi orang-orang yang memiliki hati yang murni, dipenuhi damai sejahtera. Ya, engkau ada di rumahmu dipenuhi damai sejahtera. Itu terasa saudara. Kalau kita memasuki rumah, kalau hati kita ada sesuatu roh yang bukan berasal dari Elohim, maka itu akan terasa. Roh dari Elohim itu damai sejahtera. Ya. Kemudian baik hati, suka menabur saudara, suka memberkati, suka memberi. Maka akhirnya apa? Apapun yang diminta, dirindukan, itu Tuhan beri selalu. Dan tidak memihak dan tidak berpura-pura. Amin. Biarlah di Shavuot ini saudara, kita minta Ruah HaKodes, Ruah yang penuh kedamaian, memenuhi hidupmu dan hidupku. Kenapa saudara? Karena daging sama sekali tidak berguna, tapi rohlah yang memberikan kehidupan. Seumur hidup kita berutang dengan Bapa Yahweh. Ya. Setiap saat kita diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kunci dari kita menyembah El Maleh Rakamim Bapa Yahweh, miliki hati nurani yang murni saudara. Murnikan hatimu dalam melayani Elohim, punya rasa takut, rasa gentar, supaya berkat Bapa ya tidak tertahan. Ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50, sama-sama kita bacakan. Ya. Perselisihan, persaudaraan, ya, sengketa permusuhan ini tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim. Begitu pula kefanaan tidak mewarisi kebakaan. Amin. Sesuatu yang sesuatu di muka bumi ini yang bisa musnah, yang bisa menghilang, yang bisa habis, itu tidak akan mewarisi kepada kekekalan. Kebakaan itu kekekalan. Daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim. Ya, jadi kalau di rumah kita mau, sebab kerajaan Elohim itu berbicara damai sejahtera. Kalau di rumah kita mau dipenuhi dengan damai sejahtera, kita bisa betah di rumah kita. Ya, maka saudara jangan fokus kepada hal-hal daging,
jangan terlalu fokus pada hal-hal darah. Kita fokus kepada Ruach HaKodes, bagaimana menyenangkan hati Bapa. Apa yang dilakukan untuk pekerjaan Elohim? Semua kita diberikan tanggung jawab, semua kita dipanggil dengan keadaan yang berbeda. Ya, saya dipanggil masih single, yang kita dipanggil masih single, yang lain dipanggil masih sudah mak-mak. Ya, ada yang dipanggil pada masa muda lajang. Bahwa itu untuk melayani Bapa Yahweh. Mari kita berdoa. Ya Elohim yang maha dahsyat, Engkau yang telah memanggil kami dengan nama kami sejak kami ada di dalam rahim oleh ibu kami. Dafar-Mu berkata, demi hambaku Yakub dan Israel pilihanku, Yahweh telah memanggil kami dengan nama kami. Sekalipun kami Bapa belum mengenal Engkau pada waktu itu, tapi kami telah dipanggil dan dipilih oleh karena nama-Mu. Dafar-Mu berkata, janganlah takut karena Yahweh telah menebus-Mu. Yahweh telah memanggil dengan nama-Mu. Kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Elohim. Ambillah setiap aib kami Bapa Yahweh. Engkau yang menyertai kami Bapa Yahweh oleh karena nama-Mu yang kudus, bukan oleh karena nama kami. Karena itu tidak ada satupun di antara kami yang boleh menyombongkan diri di tempat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh melayani Engkau Bapa Yahweh, karena seumur hidup kami berhutang kepada-Mu. Sebagaimana Bapa Yahweh akan menjadikan langit baru dan bumi yang baru, demikianlah ya Elohim, biarlah benih setiap kami dan nama kami tetap tegak selama-lamanya. Biarlah kami boleh melayani-Mu Bapa Yahweh pada masa muda kami. Kami dibedakan dari hal yang lain. Kami menjauhkan diri kami dari penyembahan berhala. Terima kasih Bapa Yahweh, berikan kami kekuatan untuk bertahan. Lanjutkan kasih setia-Mu di sepanjang bulan Iyar, yang ada di bulan Iyar, di dalam bulan Sivan. Roh Kudus, tolong kami. Ruach HaKodes, jamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami juga akan membawa persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Persembahan kami Safuot di hadapan Elohim. Kuduskan setiap persembahan penyembahan kami di hadapan-Mu. Diberkatilah Bapa Yahweh Raja alam semesta yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu untuk kami boleh membawa persembahan kami. Terima kasih Bapa Yahweh. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kejayaan, kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Doa yang diajarkan oleh Yeshua kepada murid-muridnya. Abinu sheba shama imika desemika tabo malkute kaya ser saneka ka aser bashama inga ambare tetlehe mukenu tenlano hayo umekala nual ko tenu ka aser makalo gamala nulebenu we altabien ride disayon ki imteka sin minhara kile ka hamamla ka we hagemura we khatiberet le olni olamim ubdam adonai Yeshua Mashiach ribon haolam